di MUBI. Kenalkan, saya Alivera Ardelia Megita. Saya Elga Aulia Pranada. Pada video kali ini, kami akan membahas keuangan internasional, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di Museum Bank Indonesia yang berada di Kota Tua. Tapi sebelum ke pembahasan keuangan internasional, kita harus tahu dulu nih, bagaimana sih sejarah Bank Indonesia? Dari The JVC Bank menjadi Bank Indonesia. Lahirnya Bank Indonesia berasal dari proses pembelian hampir 100% saham Bank Belanda The JVC Bank atau DJB oleh pemerintah RI pada tahun 1953. Nah, adapun sejarahnya dari The JVC Bank menjadi Bank Indonesia. Pada masa kolonial pada tahun 1800-an, pada awalnya pemerintahan kolonial Belanda mendirikan beberapa bank, namun tidak ada bank sentral resmi. The JVC Bank didirikan pada tahun 1828 di Batavia, yang dimana sekarang terletak di Jakarta, sebagai bank emisi yang mengeluarkan uang kertas. Pada tahun 1953, The JVC Bank resmi berganti nama menjadi Bank Indonesia. Ini menandai awal dari peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara, mengatur perbankan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, asal-usul uang atau bisa disebut juga dengan kata duit. Kata duit berasal dari kata doit, satuan terkecil mata uang VOC yang beredar di Nusantara sekitar 200 tahun yang lalu. Namun, doit tidak digunakan sebagai alat transaksi internasional. VOC menggunakan mata uang yang lebih kuat dan stabil dalam transaksi internasional, seperti gulden Belanda atau NLG, pound sterling Inggris atau GBP, dolar Spanyol atau ISP, dolar Amerika Serikat atau USD. Mata uang tersebut telah digunakan dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional pada masa itu, seperti untuk pembayaran impor dan ekspor barang, pembayaran jasa transportasi dan asuransi, dan pembayaran bunga dan dividen. Sebelum uang digunakan dalam transaksi internasional, barter juga dapat dilakukan saat era itu pada sistem perdagangan. Barter dilakukan tanpa menggunakan uang, namun barang ditukarkan antara penjual dan pembeli. Adapun sejarah singkat dari era barter dalam transaksi internasional. Pada zaman prasejarah, manusia hidup sebagai pengumpul atau pemburu. Mereka mulai melakukan pertukaran barang secara langsung ketika mereka memiliki kelebihan hasil tangkapan atau bahan yang tidak mereka butuhkan. Di wilayah Mesopotamia, orang Sumeria menggunakan sistem barter untuk perdagangan antar kota. Mereka menukarkan biji-bijian hewan ternak dan hasil kerajinan. Pada abad pertengahan, pada perdagangan kolonial, selama periode ini, barter masih digunakan meskipun mulai muncul sistem moneter. Negara-negara Eropa melakukan barter dengan kolonial mereka untuk mendapatkan rempah-rempah dan hasil bumi. Dalam beberapa kasus, barter digunakan dalam perdagangan budak, di mana manusia ditukarkan dengan barang berharga. Dengan munculnya industri, perdagangan mulai beralih ke sistem moneter. Namun, barter masih digunakan ke dalam beberapa sektor, terutama di daerah terpencil atau dalam situasi krisis. Selama krisis ekonomi, beberapa negara kembali ke praktik barter untuk mempertahankan perdagangan. Misalnya, selama depresi besar pada tahun 1929, beberapa komunitas menggunakan sistem barter untuk bertahan. Ada juga beberapa negara, terutama yang menghadapi sanksi ekonomi, melakukan barter untuk menghindari keterbatasan akses ke mata uang asing. Misalnya,
barter antara negara-negara kaya, sumber daya, dan negara-negara yang membutuhkan bahan baku. Nah, jadi di sini ada 16 bank ditutup. Nah, ini pada tahun-tahunnya di sini saya akan menjelaskan di tahun 8 Oktober 1997, di mana pemerintah memutuskan meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis. Dalam pemberian bantuan tersebut, IMF juga mensyaratkan penutupan bank-bank yang tidak solid. Tentu memiliki penjelasan yang lebih mendalam mengenai penutupan bank pada 8 Oktober 1997. Pada 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menanggulangi krisis memutuskan untuk menutup beberapa bank yang dianggap tidak lagi solvable. Penutupan ini didasarkan pada penilaian bahwa bank-bank tersebut tidak dapat memulihkan diri dan melanjutkan operasinya secara aman. Penutupan bank menjadi salah satu peristiwa kunci dalam krisis moneter Asia yang mengarah pada reformasi besar-besaran di sektor perbankan Indonesia. Selanjutnya di sini pada tanggal 21 Oktober 1999 pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank. Namun IMF menghendaki lebih dari jumlah tersebut yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian disepakati 16 bank yang harus segera dilikuidasi. Pada saat itu Indonesia meminta bantuan dari IMF atau Dana Moneter Internasional selama Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat mendalam, seperti devaluasi rupiah, kebangkrutan beberapa bank, dan meluasnya ketidakstabilan ekonomi. Pada 30 Oktober 1997, Indonesia menandatangani perjanjian dengan IMF untuk mendapatkan paket pinjaman darurat senilai sekitar 43 miliar US dollar. Dari perjanjian tersebut, Indonesia diharuskan melaksanakan kebijakan oleh IMF, antara lain reformasi sektor perbankan, yaitu penutupan bank-bank yang tidak sehat secara finansial dan memperbaiki sistem perbankan yang rusak. Selanjutnya pengendalian inflasi dan penguatan kebijakan fiskal, dan yang terakhir penyusunan anggaran yang lebih ketat dan pengurangan pengeluaran negara. Uang tentunya tidak hanya satu jenis. Setiap negara pasti memiliki mata uangnya masing-masing. Di sini kita dapat melihat berbagai macam uang dari benua Asia seperti Kamboja, Malaysia, Vietnam, kemudian dari benua Amerika Serikat seperti Brazil, Swedia, Argentina. Nah, ini adalah mata uang negara Timur Leste yang berada di benua Asia. Uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian setiap negara, seperti sebagai alat tukar untuk memudahkan transaksi karena menggantikan sistem barter. Kemudian sebagai satuan hitung, uang digunakan untuk mengukur nilai barang dan jasa dalam bentuk satuan yang terstandarisasi. Mengapa sih setiap negara harus memiliki mata uangnya masing-masing? Karena beberapa alasan, yaitu untuk sovereignitas ekonomi atau identitas suatu negara, kemudian mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi, dan mempermudah transaksi internasional. Meskipun negara memiliki mata uang sendiri, mereka juga terlibat dalam perdagangan internasional yang memerlukan pertukaran uang atau nilai tukar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Kurangnya mohon dimaafkan. Talks kinda lazy and people say she's crazy and her life's a mystery.
Thank you for watching and listening, guys.